kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti semangat. Semangat semua. Oke, kita akan mulai ibadah kita ya, Wese. Ya. Namun sebelum kita memulai, kita mau saat teduh sejenak. Yuk, adik-adik semua yang di rumah, lipat tangannya kita saat teduh dulu ya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah bersaat teduh, saatnya kita mau Memuji Tuhan. Oke, kita mau katakan Maskala Minggu, Laskar Kristus siap. Semuanya semangat, kita mau nyanyi Maskala Minggu. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan. Berkati kami semua. Walau ibadah di rumah. Kiranya Roh Kudus tetap hadir di rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kami sudah berdoa. Amin. Yuk, kita masih mau memuji nama Tuhan. Ya, benar. Harus semakin semangat, lebih semangat. Oke, tapi kita mau puji Tuhan, Ustaz. Ini lagu baru. Iya ya. Tapi adik-adik di rumah tak perlu khawatir, nanti ada kata-katanya di bawah sini dan gerakannya ikutin Lause Meda sampai kita di depan ya. Oke, ada kuasa dalam puji. Laskar Kristus siap.
angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, dalam menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hendak memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Berikan, berikan, berikan.
mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa. Angkat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami juga mau dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami, agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan firman-Mu. Biar firman-Mu menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh jadi anak-anak yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 15. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 15, yaitu tentang Paulus dan Silas. Nah, anak-anak tentu sudah pernah mendengar tentang cerita tentang Paulus, ya, bagaimana Paulus yang dulunya mengejar-ngejar orang percaya, dia akan bunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia bertobat, dia mau melayani Tuhan, dia mau memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi, dia pasti akan memberitakan firman Tuhan. Nah, hari ini juga kita mau mendengar dan membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan juga menolong Paulus di dalam mengabarkan Injil, ya. Nah, pada waktu itu anak-anak, ketika Paulus dan Silas berada di Tesalonika, nah dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan ajaran tentang kitab suci, nah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ada rumah ibadah orang Yahudi, Paulus hadir di situ, dia mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan bahwa Mesias itu adalah Yesus, ya, Sang Juru Selamat itu adalah Yesus. Nah, itu ya. Nah, di Tesalonika itu, nah tentunya kalau orang mendengarkan ada yang menerima dengan sukacita, tetapi ada juga yang tidak senang, mereka iri, ya, melihat Paulus mengajar dengan luar biasa dan banyak orang yang tertarik dan juga mengikut Tuhan Yesus, mereka iri. Nah, mereka mulai mengadakan mereka mau mulai mengadakan sesuatu rencana supaya Paulus dan Silas, Paulus tentunya tidak mengajar lagi di rumah ibadah mereka, tidak menyampaikan lagi isi kitab suci. Nah, lalu mereka mulai menghasut orang-orang banyak untuk menangkap Paulus, menghukum Paulus. Nah, tetapi karena Tuhan begitu baik, Tuhan menolong sehingga Paulus terluput dari segala niat-niat jahat orang-orang Tesalonika pada waktu itu. Nah, melalui orang-orang yang percaya yang ada di sana, nah Paulus bisa keluar dari Tesalonika, Tuhan meluputkan mereka dari segala niat-niat orang jahat, niat-niat orang Tesalonika itu. Sehingga cerita Paulus pergi ke Berea, ya. Nah, inilah yang saat ini kita akan renungkan sama-sama di pasal 17 ayat ke-10 sampai ke 15 ini. Nah, pada waktu itu mereka sampai ke Berea. Nah, di Berea itu juga Paulus tetap dia pergi ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, ke rumah ibadat orang Yahudi itu dia tetap menyampaikan firman Tuhan dengan semangat. Dia memberitakan firman Tuhan dan menceritakan tentang isi kitab suci, ya adik-adik.
Nah, orang-orang Tesalonika, orang-orang di Berea ini, ya, dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-11, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang lebih baik hatinya dikatakan. Mereka lebih baik dari orang Tesalonika ya. Kalau orang Tesalonika tadi, wah dia berniat untuk mengusir Paulus. Nah, tetapi di Berea ini Paulus diterima dengan sukacita dan mereka dikatakan mereka baik hatinya dan mereka dengan mendengar dengan sungguh-sungguh, mereka percaya kepada Tuhan dengan kerelaan hatinya dikatakan. Nah, rela hati mereka sungguh-sungguh dengarkan pemberitaan firman itu. Mereka dengan sungguh-sungguh mau menyelidiki isi kitab suci yang disampaikan oleh Paulus. Nah, mereka setia datang setiap hari ke rumah ibadat untuk mereka berdoa dan menyelidiki isi kitab suci ya. Mereka pengen tahu apa sih. Nah, ingin tahuan mereka untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, Paulus mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan, pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Paulus, dan mereka banyak yang percaya ya. Nah, tetapi rupanya kedengaran ini ke orang-orang Tesalonika yang tadi ya, orang-orang Tesalonika yang mendengar bahwa Paulus rupanya ada di Berea. Nah, mereka pun pergi cepat-cepat ke Berea. Mereka ke Berea, kemudian di situ mereka mulai lagi menghasut orang Berea ya, menghasut, jangan percaya kepada ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Nah, supaya mereka tidak percaya akan kitab suci yang disampaikan, isi pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, mereka mulai lagi menghasut orang banyak. Nah, orang-orang percaya yang di Berea itu, nah mereka mendengar itu dan melihat, wah ada keributan, akan ada keributan. Lalu mereka kembali membawa Paulus keluar dari Berea ya. Mereka membawa Paulus keluar dari Berea menuju, dan mereka menghantarkan Paulus pergi ke Athena. Athena itu dari Berea sangat jauh ya, berkilo-kilometer mereka harus tempuh. Nah, mereka orang-orang Berea yang baik hati menghantarkan Paulus ke Athena. Sampai di Athena, orang-orang Berea ini mau kembali lagi ke kotanya, ke Berea ya. Nah, ke mereka lalu Paulus menitip pesan supaya Silas dan Timotius yang ada di Berea itu, supaya mereka mengikut Paulus yang ada di Athena. Nah, anak-anak sekalian, apa yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan hari ini? Nah, kita boleh lihat bagaimana perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Mereka harus menghadapi banyak rintangan, banyak ancaman, bahkan mereka pun akan dibunuh ya. Tetapi kita boleh lihat juga bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan menolong Paulus dan Silas lepas dari orang-orang yang berniat jahat seperti tadi ya. Nah, Tuhan melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ya, pada waktu dia mengalami keributan, tetapi Paulus dapat lolos dari situ dan tidak terjadi apapun dalam Paulus, tidak apa-apa. Nah, anak-anak, pertolongan Tuhan pada waktunya, pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan ya. Nah, kita mau lihat juga teladan dari orang-orang yang ada di Berea tadi. Mereka mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah,
saat ini Ibu percaya kalian juga sungguh-sungguh ketika firman Tuhan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu atau pendeta, ya, kalian sungguh-sungguh mendengarkan. Mau sungguh-sungguh artinya apa? Wah, kusuk ya, dengan sungguh mendengarkan, tidak senggol sana, tidak senggol sini, tidak apa? Tidak ganggu adik atau kakak, tapi dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman Tuhan yang kalian dengar itu tidak lewat begitu saja. Ya, tadi apa ya, kalau ditanya mamanya tadi ceritanya tentang apa? Oh, tadi apa ya, lupa. Nah, itu artinya tidak sungguh-sungguh. Nah, contoh dari orang-orang yang ada di Berea itu, mereka sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Nah, mereka mau berdoa dan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita juga mau contoh Paulus. Walaupun menghadapi rintangan, tapi dia tetap terus memberitakan firman Tuhan. Nah, Tuhan juga mau pakai kalian anak-anak di rumah untuk memberitakan firman Tuhan. Baik kalian yang masih kecil maupun yang sudah agak remaja, ya. Nah, Tuhan mau pakai dalam kehidupan kalian, orang bisa mengenal Tuhan Yesus, ya. Melalui sikap hidup kalian, orang mau melihat, wah, anak ini baik ya, aku mau dong ikut sekolah minggu. Atau ada yang sudah dewasa, sudah berani ngomong, yuk ke sekolah minggu, kita mau dengar firman Tuhan dan sebagainya, mau mengajak. Nah, ya, Tuhan juga memberikan kepada kita tugas untuk kita juga mau memberitakan firman Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau menghafal ayat Alkitab kita. Ayat hafalan kita hari ini dari kelas Batilita dan kelas kecil diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3. Nah, ya, dicatat 2 Timotius 2 ayat 3. Berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, kita ulangi 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, untuk kelas besar 2 Timotius 4 ayat yang ke-22 ya, 2a. 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita ulangi sekali lagi. 2 Timotius 4 ayat 2a, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah, demikian cerita kita hari ini. Kita mau tetap hidup mengandalkan Tuhan dan juga mau melaksanakan tugas kita sebagai anak Tuhan memberitakan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menolong kami, menguatkan kami untuk kami boleh jadi anak Tuhan, kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh dan juga boleh memberitakan firman-Mu walaupun kami masih kecil. Tuhan yang mau pakai kami dan Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati orang tua, saudara-saudara kami, kasih perlindungan Tuhan juga yang menolong dan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan firman yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Herina. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menutup ibadah kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, kami bersuka cita bersama
oleh karena Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah walaupun lewat ibadah online di rumah masing-masing. Walaupun kami terus beribadah di rumah, tapi itu tidak menjadi kurangnya semangat kami untuk kami boleh memuji Tuhan. Berkenanlah Tuhan atas ibadah kami, sehingga ibadah kami ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman yang sudah kami dengar bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus menolong memberkati kehidupan kita dari saat pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Dapat terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, ataupun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amin. Terima kasih, Kak.